APBN kita harus diefisienkan, itu kan penyebabnya bukan di daerah. Ya. Utang itu kan. Tambah utang, ya. Dan korupsi yang merajalela di semua instansi. Apalagi ada kendala perundang-undangan. Jadi mereka yang dianggap P3K itu masa kerjanya 5 tahun. Oke. Baru bisa karena ada kontrak ya? Ya, karena ada kontrak 5 tahun. Itu kan mesti dikasih pesanggon lagi dan menciptakan pengangguran baru. Dan satu lagi Pak, ini banyak terjadi di Indonesia. Pemimpin itu merasa hebat kalau bisa marah-marah di muka umum. Itu tidak boleh sebenarnya. Yang dibentuk dan cilakanya yang paling dibutuhkan Prabowo kan penasihat-penasihat. Lembaga penasihat dia kosongkan. One Team Press itu yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar itu tidak dibentuk sampai hari ini. Sudah 2 tahun ya. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas yang kegelisahan yang mulai dirasakan banyak daerah tentang kemampuan kapasitas fiskal mereka untuk menghidupi bahkan membayar pegawai-pegawai mereka sendiri yang setelah Lebaran ini baru kelihatan semuanya bahwa banyak daerah yang masih belum siap untuk membayar gaji pegawai negeri sipil dan tenaga P3K sesuai dengan yang selama ini mereka dapatkan. Karena sejak tahun 2025, sejak 25 itu kemudian ada pengurangan yang sangat drastis terhadap transfer keuangan daerah, sehingga kemudian hari ini mereka terancam tidak bisa lagi memperpanjang kontrak-kontrak tenaga P3K ini. Untuk membahas ini kita mengundang kembali ke Ruang Dialektika Profesor Rias Rasyid. Salam Pancasila, Prof. Salam. Terima kasih, Prof, sudah mau meluangkan waktunya. Mungkin masih dalam suasana Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga Pinginnya sih setelah Lebaran gini ngomong ya nyantai-nyantai, Prof. Tapi hari ini sangat sudah mulai ramai, banyak gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota yang sudah berteriak. Kemarin Mendagri diundang rapat dengan pendapat dengan Komisi 2, itu juga dicecar dengan pertanyaan yang sama. Banyak daerah yang tidak lagi mampu, terancam tidak mampu lagi membayar atau menanggung biaya honor dari tenaga P3K ini. Menurut Prof. Rias gimana ini? Ya, ini memang masalahnya agak kompleks. Pertama, kapasitas keuangan daerah memang tidak meningkat, bahkan cenderung menurun. Yang tadinya masih bergantung mengharap ada bantuan dari dana transfer itu berkurang kemarin. Karena efisiensi ya, katanya. Ya, efisiensi 30%. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu mungkin alasan apa waktu penghapusan tenaga honorer itu, mereka menganggap P3K, konon yang saya dengar kabarnya itu tidak semua lulus itu untuk waktu seleksi itu tidak lulus, tapi diangkat aja. Entah untuk kepentingan apa. Jadi waktu itu daerah bersemangat mengangkat. Dan itu kan di bawah pantauan pusat, dalam hal ini Mendagri Mempan. Itu dibiarkan aja. Lalu terangkat dia. Nah, setelah terangkat, kemudian terbukti bahwa biayanya memang sangat besar. Teringatlah mereka dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ya, AKPD itu ya. Yang memberi batasan 30% saja dari APBN itu yang bisa dipakai untuk belanja pegawai. Nah, dilema kan, mau diteruskan tidak mampu keuangannya kalau mengikuti aturan 30% itu, nggak diteruskan itu beban psikologinya berat, memberhentikan orang. Apalagi ada kendala perundang-undangan. Jadi mereka yang dianggap P3K itu masa kerjanya 5 tahun. Oke. Baru bisa karena ada kontrak ya? Ya, karena ada kontrak 5 tahun. Itu kan mesti dikasih pesanggon lagi dan menciptakan pengangguran baru. Nah, jadi ini kompleksitas ini memang tidak bisa dibiarkan daerah berjalan sendiri. Sekarang kan yang sudah ketahuan NTT dengan Sumatera Barat. Iya. Yang sudah beberapa daerah di Sulawesi juga, Prof. Ya, masuk di daerahnya Prof. juga gitu. Sudah mulai bicara mengenai pengurangan. Tapi tidak segampang itu. Ya, ini harus turun tangan pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri dengan Menteri Keuangan dan Menteri PAN. Solusinya bagaimana? Jangan ini jadi bom waktu, hancur-hancuran ini kalau tiba-tiba langsung strict gitu ya, tidak bisa dibayar lagi dan diberhentikan. Itu bisa ramai. Apalagi begini, ini kan belum ada data yang kita terima atau yang diketahui oleh publik ya,
mereka itu kebanyakan di sektor mana. Nah, Oke. kalau dia di Jadi sektor, detailnya komposisi iya, P3K ini juga perlu. P3K di mana? Karena ada juga di sektor pendidikan. Ya, kesehatan juga, Bro. Yang dulu guru-guru honor, di sektor kesehatan dan sektor-sektor lain yang sifatnya spesifik, yang memerlukan tenaga khusus. Jadi kalau itu main potong aja, bisa kacau balau. Jadi ini memang memerlukan satu kajian dan kesungguhan-kesungguhan dari pemerintah pusat. Karena begini, jangan dibiarkan daerah itu jalan sendiri, berpikir sendiri. Pusat ini kan, pemerintah pusat itu membina daerah, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi. Itu tugas-tugas itu tidak dijalankan. Ini terjadi, terbukti sekarang ini kan, ketika pengangkatan itu tidak pernah disadari bahwa ada faktor 30% maksimum dari Undang Nomor 1 tahun 22. Nah, undang-undang sudah berlaku waktu itu kan. Ini dibiarkan. Jadi sekarang ini memang saya kira memerlukan satu langkah yang serius dari pihak Mendagri dan Menpan, Menteri Keuangan yang tidak dilibatkan, karena itu tidak terlalu berkaitan dengan Menteri Keuangan sebenarnya, karena ini menyangkut dana APBD, jadi tidak dibantu oleh APBN. Nah, ini memerlukan supervisi, memerlukan solusi, dan tidak mungkin diselesaikan dalam tahun ini. Ya mungkin bisa diberi toleransi lagi berapa lama penyesuaiannya dan seleksinya gitu loh. Jangan sampai sektor kesehatan dan sektor pendidikan yang vital ya menjadi korban. Ya, pelayanan dasar akibat dari itu menyangkut kualitas pelayanan. Sudah pembangunan infrastrukturnya merosot, layanan kesehatan dan pendidikan juga merosot kan. Lalu buat apa lagi punya negara? Ya kan, negara itu kan bertanggung jawab mengurus ini. Makanya tidak gampang dia bikin negara gitu loh. Apalagi memimpin negara. Iya. Rakyat itu mengharap pada uluran tangan, pada kebijakan, pada perhatian negara dan solusi dari negara atas setiap permasalahan yang mereka hadapi. Agak mundur sedikit, Prof. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan hubungan pusat daerah ya. Itu kan waktu itu narasinya dibangun bahwa ini akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Hingga kemudian pembahasannya 30% untuk belanja pegawai itu berani disahkan. Karena ada transisi memang kan. Pengesahannya kan baru tahun ini, tahun depan, 5 tahun kemudian kan. Nah, itu kan jatuh temponya tanggal 1 Januari 2027. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kemudian transisi itu pernah dibuatkan semacam ya peta jalan yang jelas tadi Prof bilang, misalnya sektor apa atau kapasitas masing-masing daerah ini kan beragam sekali, Prof. Ada daerah-daerah yang ya tadi sudah dibilang NTT, Sumatera, Sulawesi. Tapi ada juga kayak Surabaya misalnya yang PAD-nya memang gede sekali kan gitu. Nah, apakah sejauh ini pengamatan Prof Dias, Mendagri nggak ada kajian yang detail tentang transisi ini? Hampir tidak ada. Jadi undang-undang itu keluar dibiarkan begitu saja, tidak diantisipasi perubahan-perubahan apa yang akan dihadapi dan bagaimana konsekuensinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ini kaget. Yang lucu adalah daerah sendiri yang kaget. Padahal daerah kan sudah tahu. Ya, sampai sekarang kita belum tahu apa arahan pemerintah pusat. Ya, apa langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini, mengkondisikan satu situasi yang mungkin mereka bisa berpikir jernih, mencari solusi. Ya, ini memerlukan satu tangan dari pemerintah pusat. Jadi ini saya mesti berulang-ulang mengatakan, Pak, pemerintahan daerah dan otonomi daerah itu kan kebijaksanaan nasional. Itu bukan, jadi semua orang yang salah paham diri seolah-olah otonomi itu adalah tuntutan daerah, itu tidak ada. Saya kan ada di situ. Itu adalah keinginan pemerintah pusat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan daerah, memaksimalkan upaya-upaya kemakmuran. Jadi sebenarnya kepentingan pusat itu justru untuk mengamankan daerah, untuk membuat daerah itu kreatif, bangkit dan mengatasi masalah-masalahnya. Itu tugas pemerintah pusat. Makanya tidak gampang jadi Mendagri, tidak gampang jadi Menpan, tidak gampang jadi Menteri Keuangan gitu loh. Bukan main bikin kebijaksanaan aja, tapi mereka harus mengerti betul setiap masalah yang dihadapi oleh daerah-daerah yang sangat bervariasi satu sama lain. Jadi memang saya kira ini tantangan baru lagi. Setelah kemarin ada masalah pemotongan dana itu yang saya keberatan sekali. Yang efisiensi itu ya? Ya, efisiensi itu bagi saya itu tidak adil gitu loh. Kenapa daerah yang dipotong? Kenapa pusat yang dibiarkan membesar kabinetnya ini dengan segala pemborosan anggarannya,
ya yang tidak diganggu, sementara daerah yang tidak bertanggung jawab atas semua krisis ini Ya. harus memikul beban. Ya, semua krisis apa ini, keuangan ini yang mengakibatkan APBN kita harus diefisienkan, itu kan penyebabnya bukan di daerah. Ya, Utang itu kan. Wah, kan terutama utang, ya, dan korupsi yang merajalela di semua instansi. Ya. Nah, kemudian kegagalan Kementerian Keuangan sebenarnya Dirjen Pajak mengoptimalkan penerimaan. Iya. Berapa banyak permainan di pajak? Iya. Berapa banyak orang ditangkap sekarang Iya. akibat dari kebobrokan manajemen perpajakan itu. Yang nanggung kan pemerintah daerah. Ya, kenapa harus daerah yang tanggung semua kesalahan Anda ini? Itu kan tidak fair. Itu tidak fair. Jadi, tapi ini susah sekali diberi pengertian pada orang pusat karena mereka itu sudah terpaku, terpola pikirannya bahwa Jakarta itu bisa berbuat apa saja. Iya. Ya. Yang muncul juga kemarin di rapat pendapat dengan Komisi 2 itu penilaian bahwa setelah Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah ini muncul seolah-olah resentralisasi, bro. Ya. Jadi seolah-olah semua kewenangan itu diambil pusat lagi dan daerah semakin sedikit kapasitas untuk kemudian dia bisa mengenerate keuangan di daerah itu. Kalau penilaian Prof sendiri gimana? Memang sudah begitu. Jadi setelah Undang 22 itu diobrak-abrik, 2299, diubah terus, ditarik kewenangan segala macam, memang terjadi pelemahan kapasitas keuangan daerah. Ya, akhirnya daerah kan pada satu masa tertentu, akhir-akhir ini menjadi sangat tergantung pada subsidi pusat lagi. Persis keadaan sebelum otonomi. Kembali ke Orde Baru Ya, ini. kembali ke situasi itu, daerah mengharap subsidi, mengharap transfer, ya, potensi-potensi yang mereka miliki tidak bisa mereka kelola. Nah, Undang-Undang 22 itu kan, ini berulang-ulang saya katakan, Undang-Undang 22 itu kan memberi kewenangan banyak kepada daerah untuk mengembangkan sumber-sumber daya yang tersedia. Nah, contoh misalnya, Undang-Undang 22 mengatakan semua sektor pertambangan, kecuali minyak dan gas, itu diserahkan ke daerah. Ini kan kalau dikelola dengan baik, kan daerah pasti punya potensi untuk bisa berkembang, mendapatkan sumber-sumber keuangan dari sektor itu. Sektor kelautan, Iya. ya, untuk bisa mengembangkan potensi laut dalam batas tertentu di pantai. Iya, daerah-daerah punya wilayah pantai. Ya, itu dicabut. Sektor hutan produksi dicabut. Coba bayangkan, pertambangan itu sampai kepada Aliansi. Ya, aliansi pun tidak bisa lagi. Jadi ini agak ngawur memang. Ya, sekarang apa yang Anda harapkan dari daerah? Mereka sekarang jadi pekerja biasa aja. Ya, seperti ini. Dia capek, Anda tidak bisa bantu lagi, ya sudahlah, saya berhentikan aja pegawai-pegawai itu. Yang kemudian menjadi meletus kemarin di Pati itu kan, Ya. ketika daerah di Pati Jawa Tengah itu. Nah, yang soal PBB. Ketika daerah dihadapkan pada tantangan meningkatkan fiskal, cara yang paling gampang ya menaikkan PBB. menaikkan PBB Ya. gitu. Ya, jadi itu gambaran dari kepanikan dalam pemerintahan. Pemerintah itu tidak bisa panik. Kalau pemerintah panik, bagaimana bisa mengurus rakyatnya gitu loh. Nah, yang bikin panik ini adalah ketidakmampuan pemerintah nasional ya mengelola segala kebijakan itu dengan baik dan memberi ketenangan kepada daerah dan mengangkat partisipasi daerah secara optimal. Dan itu hanya mungkin jika diberi kewenangan. Saya berulang-ulang mengatakan ini sangat substansial dalam pemerintahan. Ya. Pemerintahan itu cuma dua dia butuhkan itu. Ada kewenangan dan ada sumber pendapatan. Ya, itu yang bisa membuat pemerintahan bergerak. Tanpa kewenangan dia menjadi ilegal. Iya. Ya, tanpa sumber keuangan program-program menjadi kertas kosong. Gitu. Nggak bisa gerak. Gitu. Nggak bisa bergerak. Nah, ini yang tidak dipahami sehingga terpaksa saya katakan kita mesti belajar kembali tentang pemerintahan. Mungkin agak mundur sedikit, Prof. Sejak reformasi, kita itu kan belum pernah menemukan periode yang ideal bagaimana kemudian otonomi daerah itu berhasil, katakanlah kemudian menunjukkan ini loh, ketika daerah itu diberi kewenangan, itu kegagalan besar. Makanya yang terjadi kan kemudian kritiknya pertambangan misalnya. Dulu kenapa ditarik lagi oleh SBY, periodenya SBY itu kan katanya justru daerah gara-gara dikasih kewenangan itu akhirnya mereka muncul raja-raja baru, mempersulit izin-izin pertambangan kan gitu. Itu terjadi karena tidak ada pembinaan, tidak ada supervisi, tidak ada pengawasan.
tidak ada sanksi. Lepas tangan aja Dibiarkan seolah-olah lepas gitu ya. tangan gitu loh. Jadi ini kan semua pemerintahnya tidak bertanggung jawab. Kebijakan itu diiringi dengan tanggung jawab. Apa tanggung jawab yang membuat kebijakan itu? Itu adalah mensupervisi, mengikuti, mengawasi, menegur, memberi arahan. Iya. Ya jangan dilepas begitu saja lalu dicari kesalahannya. Itu sangat tidak fair. Jadi memang ini bukan daerah saja. Pemerintah nasional harus belajar lagi bagaimana seharusnya mengurus negara ini. Ya. Dan itu memerlukan orang-orang yang sangat pintar, sangat kreatif, sangat paham mengenai bagaimana tata kelola pemerintah itu harus dijalankan. Ya, jangan main angkat aja artis dan segala macam selebritis itu jadi menteri misalnya ya. Maaf aja ya. Ya, ini bukan soal pajangan. Ini soal kerja keras. Hari pertama Anda masuk, Anda harus kerja dan harus mengeluarkan semua potensi Anda untuk sebaik-baiknya penyelenggaraan pemerintahan itu. Ya itu baru bisa kita mengharap. Nah, kalau itu jabatan bukan untuk nikmati. Oke. Jabatan itu untuk dioptimalkan manfaatnya bagi kepentingan umum. Jadi menikmati jabatan itu kampungan. Ya, dan menurut saya itu orang-orang yang betul-betul menjadi beban dalam pemerintahan itu. Yang cuma petenteng-petenteng aja. Pakai mobil dinas yang mahal. Tetot-tetot gitu. Ya, itu semua kolonial pun tidak begitu. Itu lebih buruk dari kolonial kalau menurut saya ya. Ya, jadi saya tuh capek berteriak Pak. Cuma sudahlah, saya ini masih ada sisa umur ya. Sudahlah saya teriakkan aja. Mau marah sama saya tidak peduli. Ya, Kalau boleh ditarik yang lebih mendasar lagi, berarti budaya dalam tanda petik kepemimpinan dan birokrasi di Indonesia itu memang sebegitu rusaknya dalam rusak, pemahaman memang rusak. Prof. Rias ya. Ya, rusak. Apa terusan penyebabnya itu, Bro? Kenapa kita itu begitu terdegradasi sejak reformasi? Saya juga bingung. Karena kalau dipikir persyaratan-persyaratan rekrutmen kan sudah cukup bagus. Apalagi sekarang katanya kita bahkan sudah pakai CET ya katanya gitu. Itu dia. Persyaratan sudah cukup bagus, seleksinya sudah diperketat. Saya kira ada satu suasana dalam pemerintahan, ada satu aura dalam pemerintahan yang tidak membuat orang bersemangat untuk maksimal mengabdi. Apa itu, Bro? Itu yang saya tidak tahu. Mungkin itu aura dari kepemimpinan. Jadi kan aura kepemimpinan itu dipuncakkan menurun. Oke. Jadi nggak ada contohnya gitu ya. Dan berpengaruh kepada persepsi para pejabat itu tentang dirinya sendiri dan tentang tanggung jawabnya. Ya, jadi ini memang saya itu susah sekali mencari contoh, tapi terpaksa saya mengulang-ulang itu bahwa sebenarnya pemerintahan yang pernah mencoba baik itu dan terbukti bisa baik dengan segala konsekuensi yang dengan segala efek sampingnya yang terkesan otoriter itu pemerintahan Pak Harto. Pemerintahan Pak Harto tertib, administrasinya tertib, jadwal kerjanya jelas, semua program itu terencana dengan baik, ya. Dan saya tidak tahu tuduhan orang mengenai korupsi pada waktu itu, tapi saya yakin, saya sependapat dengan Pak Mahfud MD, korupsi sekarang lebih buruk daripada Orde Baru. Tidak semasif sekarang. Ya, jadi kalau dipikir dulu itu masalahnya adalah korupsi, maka itu sudah tenggelam oleh fakta yang ada sekarang, bahwa sekarang lebih buruk korupsinya. Jadi waktu itu birokrasi bekerja dengan baik, tertib. Yang korupsi kan bukan sampai ke bawah-bawah. Ya, membayangkan kalau generasi hari ini ya, membayangkan seorang menteri itu bisa dicapai oleh orang seperti Prof. Rias yang berangkat dari karirnya dari sekretaris desa ya, sekretaris kelurahan ya, Pak Carik di desa ketika lulus kuliah sampai ujungnya itu bisa jadi menteri. Hari ini kan kayaknya muskil gitu kan. Menteri kalau nggak tim suksesnya presiden ya nggak bisa kan gitu. Dan bukan hanya kalau menteri kan politis semua bisa. Tapi saya bisa jadi dirjen itu. Itu kan teknis, memerlukan kompetensi yang cukup untuk itu. Jadi ada satu suasana dalam birokrasi yang memungkinkan kita meningkatkan kapasitas dan mendapat penilaian yang jujur dari atasan. Jadi bahkan Orde Baru itu masih memungkinkan itu ya? Masih memungkinkan. Apa merit system itu memang? Saya ini kan punya satu sifat yang orang lain mungkin tidak begitu paham ya. Saya tuh tidak bisa menjilat. Jadi saya itu bisa dapat jabatan tanpa menjilat, ya. Bahkan saya cenderung itu agak kencang melawan atasan. Apalagi kayak
tone-nya gitu, suaranya itu kan Saya logatnya orang Makassar gitu kan, keras gitu ya. jadi saya itu Pak, dulu waktu saya di Depdagri itu, berkali-kali mau dihukum karena saya kencang. Ya jadi pernah saya dicurigai itu hampir dipecat itu loh. Karena dianggap itu tidak Pancasilais dan segala macam. Padahal saya bicara jujur dalam satu forum-forum tertutup, itu aja dicurigai. Iya. Tapi Tuhan menolong saya survive dan bisa mencapai jabatan puncak Iya. dalam karir birokrasi saya. Tanpa saya menjilat, tanpa saya membangun koneksi keluarga atau koleha, tidak ada sama sekali. Saya diangkat begitu saja. Dan saya menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Dan setiap saat bisa berhenti. Jadi waktu saya jadi menteri pun saya sudah tidak komfortabel dengan situasi kepemimpinan, ya saya mundur. Saya takut dunia akhirat. Nah ini sebenarnya bukan apa-apa, karena saya ini guru. Iya ya Prof. Saya ini dosen, jadi saya mesti memberi contoh kepada semua siswa saya, mahasiswa saya, bagaimana seharusnya itu integritas dijaga gitu. Dan alhamdulillah saya selamat dalam perjalanan itu. Ya. Dan itu tidak ada semacam tuntutan tekanan politik dari luar gitu, Prof. Sama sekali nggak ada. Bahkan di zamannya Pak Harto yang sedang sama sekali nggak ada. Betul. Dan tidak ada, dulu kan Pak ada cerita itu, kalau diangkat jadi pejabat itu mesti bikin setoran kemana-mana. Saya tidak pernah itu. Saya tidak pernah datangi orang, tidak pernah diwajibkan menyetor kemana, nggak ada. Bahkan saya ingat dulu waktu Pak Saron Hamid, saya kan baru kenal Pak Saron Hamid itu waktu penataran P4 dulu di Mendagrinya saat itu ya? Ya, jadi dulu dia ikut penataran di Bogor, Istana Bogor. Saya termasuk dulu menggala yang mengatur mengenai Pancasila itu. Nah dia termasuk peserta. Nah, mungkin dia kenal saya, dia lihat saya di situ. Waktu dia Mendagri kan saya belum kenal. Dia panggil saya. Nah, apa kamu mau menjadi dirjen PUOT? Saya bilang begini Pak Menteri, saya sih pasti mau karena itu jabatan yang memang sangat menantang untuk saya kerjakan. Tapi saya minta syarat. Apa syaratnya? Begini Pak Menteri, dulu itu jabatan dirjen PUOT itu tukang cari uangnya menteri. Oke. Ya, saya tidak sanggup Pak kalau itu. Jadi kalau Bapak mau saya tidak jadi pencari uang, saya terima. Tapi kalau saya disuruh cari uang, kasih orang lain aja. Pak Saron itu kan jiwa besar ya. Sudahlah, tidak ada cari-cari uang. Kamu kerjakan aja tugas-tugas. Nah, disitulah saya diberi kebebasan untuk mengembangkan segala apa yang bisa saya lakukan. Lahirlah Undang-Undang Otonomi Daerah antara lain itu. Yang terjadi hari ini, Prof. Ini dari berbagai berita yang terdengar. Bahkan kemarin pengakuan Menteri Late ketika kemudian kena kasus itu kementerian itu kan semuanya berlaku seperti itu, Prof. Iya, iya. Gimana itu kalau kemudian hari ini ketika kementerian sendiri kemudian ujungnya itu kemudian menerima setoran? Nah itu dia. Ini kan luar biasa Pak. Bayangkan itu. Ini kasus yang paling memalukan, ini kan kasus Menteri Agama. Itu kan menyalahgunakan betul-betul kewenangan yang merugikan kepentingan umum. Bukan sekedar kewenangan teknis di dalam yang dia selewengkan. Kepentingan umum yang dia korbankan gitu loh. Nah, jadi ini banyak pejabat yang menurut saya itu sudah terlalu jauh menyimpang. Karena apa? Karena tidak ada satu suasana yang memungkinkan mereka itu mengoreksi dirinya. Itu Bro. Ketika tidak ada mekanisme saling check balance itu. Bahkan kemudian seolah-olah dicontohi oleh pucuk pimpinan ini. Itu. Jadi ini persoalannya bersama memang soal kepribadian. Yang kedua, sistem itu tidak tegas mengatakan ini yang boleh dan ini yang tidak, dan ini ada konsekuensinya kalau dilanggar. Itu tidak ada. Yang ketiga, memang saya tidak tahu, memang kita menjadi korban dari satu peradaban apa begitu ya. Susah sekali mendapat orang yang sungguh-sungguh bisa setia pada negara gitu. Ya, dan tidak melakukan penyelewengan. Dan itu mesti dimulai dari puncak. Karena saya terpaksa membuka, karena saya ini kan dosen etika. Ya, dalam kajian-kajian etika kita mendapat satu kasus di mana waktu Konfusius itu seorang yang bijaksana di Cina. Itu dipanggil oleh kaisar pada waktu itu. Ditanya oleh kaisar, Tuan Guru. Kaisar nyebutnya Tuan Guru ya? Dia panggil guru pada Konfusius. Beri saya saran bagaimana menghentikan ini pencurian dalam masyarakat. Terlalu banyak pencuri dalam masyarakat. Jawabannya sederhana. Kalau tuanku kaisar berhenti mencuri, saya yakin semua rakyat akan berhenti mencuri. Artinya apa? Raja dan semua anak buah itu
mengikuti atasan. Kalian dulu berhenti gitu Iya. ya. Jadi harus dimulai dari atas itu. Banyak orang mengerti ini tapi tidak bisa mengeksekusi. Ya, banyak yang paham mengenai ini tapi tidak bisa. Semua bisa, ya, orang-orang kita cuma bisa mengeluh. Nah, oke, kalau contohnya seperti itu, maka saya mau nggak mau akan menyinggung presiden hari ini. Karena presiden berkali-kali dalam berbagai macam kesempatan selalu menekankan bahwa anti korupsi, betapa dia akan berniat, katanya bertekad untuk memberantas korupsi, dikejar sampai Antartika dan sebagainya. Hari ini juga berbagai macam kasus penangkapan masih terjadi di KPK. Apakah itu kemudian tidak menjadi semacam indikasi bahwa dari pusat sendiri sebenarnya presiden sudah tidak mau loh korupsi gitu? Jadi begini, saya percaya bahwa itu beliau mengatakan itu sungguh-sungguh. Ya, cuma mungkin kapasitas untuk membuktikan ucapan itu terbatas. Kalau niatnya saya yakin dia tidak mau korupsi karena dia sudah kaya. Ya, jadi semua orang-orang dekatnya Prabowo yang saya kenal dulu itu selalu mengatakan bahwa Prabowo itu tidak mengambil sesuatu dari apapun karena dia sudah punya semuanya. Ya, jadi kalau untuk dirinya sendiri itu sudah betul. Tapi ini kan membangun sistem, membangun satu komitmen kolektif dari orang-orang yang dia percaya dan orang-orang yang bernaung di bawah kepemimpinannya untuk mengikuti arahan anti korupsi, untuk mengikuti arahan profesionalisme, kesetiaan pada aturan, dan kreativitas untuk mengatasi masalah. Dan itu yang belum ada ya kira-kira. Itu yang belum ada. Jadi sekedar niat baik aja tidak cukup. Ya, sekedar retorika tidak cukup. Malah jadi tertawaan. Terlalu banyak retorika. Omon-omon. Ya, terlalu banyak retorika itu tapi kenyataan berbeda itu merendahkan atau menurunkan martabat dari sang pemimpin. Iya. Ya. Kamu marah-marah itu gak didengerin loh sama anak buahmu, kira-kira kan gitu ya. Buktinya anak buahmu masih korupsi terus Ya. gitu. Dan satu lagi Pak, ini banyak terjadi di Indonesia. Pemimpin itu merasa hebat kalau bisa marah-marah di muka umum. Itu tidak boleh sebenarnya. Jadi kembali lagi saya beri contoh Pak Harto. Pak Harto itu 30 tahun lebih jadi presiden. Cuma satu kali marah di muka umum, cuma satu kali. Ya. Dia lebih banyak diam, tapi dia bekerja. Dia tidak ekspresikan emosinya. Marahnya nggak di depan kamera kira-kira gitu ya. Tidak pernah dia ekspresikan kemarahannya kepada orang lain. Kecuali satu kali. Waktu dia berpidato peresmian Rumah Sakit Pertamina. Tahun 70 apa 71 itu. Ya dia marah karena Ibu Tin disinggung oleh demo-demo mahasiswa itu menyangkut TMI. Iya. Itu dia. Itulah dia marah satu kali. Satu kali aja dia marah. Waktu dia pidato di Rio itu yang kemudian menghasilkan petisi 50, itu dia tidak marah. Bahkan agak berkelakar. Ketika beliau mengatakan ya gampang sekali kalau mau mengamankan Pancasila kan tinggal kita culik aja itu beberapa anggota MPR supaya ya tidak cukup quorum untuk mengubah undang-undang dasar. Itu kan sebenarnya berkelakar. Ya memang itu kemudian bermasalah. Lalu lahirlah gerakan petisi 50 itu. Tapi dia tidak marah. Waktu dia mengatakan itu dia tidak marah. Ya. Jadi tidak bisa kita kelihatan marah di muka umum. Pemimpin itu jangan terlalu emosional sehingga rakyat jadi bingung sendiri. Marah-marah itu malah bukan tanda dia kuat sebagai pemimpin kira-kira. Betul, gitu. betul. Kalau kemudian lebih teknis lagi, Prof. Ini kan pelaksananya di Kemendagri. Nah, ini juga menjadi perhatian banyak pihak bahwa sorotannya Kemendagri ini kan bukan orang baru dalam proses kemudian dia menjadi Menteri Dalam Negeri itu sudah menggawangi ini secara masanya Jokowi sehingga proses runutan undang-undang HKBP ini dia paham sekali gitu. Gimana caranya kemudian kita melihat sosok Mendagri ini dalam proses dia menggawangi? Tadi kan Prof bilang bahwa tidak ada pengawasan, tidak ada pembinaan gitu. Jadi begini, sebenarnya Mendagri ini kan cukup bagus latar belakangnya. Pak Tito ini banyak membaca buku dan dia mengertilah apa itu konsep-konsep akademis ya. Cuman saya tidak tahu bagaimana dia menggerakkan manajemennya itu sehingga ide-ide bagus dia itu bisa menjalar ke daerah-daerah dan kepada semua anak buahnya. Faktanya anak buahnya banyak bermasalah. Ya, banyak bermasalah. Yang kedua, akhir-akhir ini sejak Prabowo ini yang saya lihat Prabowo ini, dia sangat hati-hati. Ya, mungkin karena dia merasa ini saya juga dalam situasi yang tidak aman kan. Jadi dia ekstra hati-hati, tidak mau membuat kontroversi, tidak mau mengambil risiko. Tapi itu tidak bisa. Mendagri itu adalah menteri pertama yang harus mengambil semua risiko
untuk penyelenggaraan pemerintahan. Nggak bisa hanya menyenangkan bos gitu kan? Harus menjadi orang yang paling pertama untuk dibenci sebelum membenci presiden. Dia mesti terima itu. Ya, jadi jangan takut. Nah, beliau ini safety player kesan saya ya. Safety player kayaknya. Dia mau supaya jangan ada masalah lah ya. Nah, memang kamu tidak ada masalah kemudian dengan presiden. Tapi bagaimana dengan teman-teman di daerah ini? Nah, jadi saya tidak bisa menilai lebih dari itu. Jadi ketika ada pilihan tidak membuat rame gitu ya dibandingkan dengan kemudian daerah seperti ini, dia nggak melakukan kebijakan yang semestinya, kira-kira gitu ya? Ya, tidak mau kontroversial, menghindari itu. Ya, itu sedikit berbeda dengan saya. Kalau saya itu siap untuk dibenci, saya siap untuk mengambil risiko gitu. Ya, Tidak bermaksud kemudian membandingkan kinerja gitu ya, tetapi hari ini toh itu memang sudah menjadi sorotan. Itu kan juga latar belakang seorang Mendagri kan juga menjadi sorotan, Prof, ketika dia tidak berlatar belakang sebagai birokrat murni di Kementerian Dalam Negeri, latar belakang sebagai Kapolri juga membawa sorotan bahwa kemudian jajaran eselon-eselon yang lain juga anak buahnya dari kepolisian. Di saat kemudian seolah-olah peran sipil ini semakin digeser, ini kan juga menjadi pertanyaan publik loh. Kenapa itu tetap dipertahankan itu? saya tidak mengerti. Ya, yang bisa menjawab itu cuma Prabowo dan Pak Tito sendiri. Jadi begini, Pak Tito ini kan punya pengalaman sebagai Kapolda, ya punya pengalaman bergaul dengan masyarakat di daerah. Mestinya lebih paham dari pejabat-pejabat yang lain tentang bagaimana mengurus daerah dan bagaimana berkomunikasi dengan daerah. Seharusnya. Cuma beliau ini silent. Dia mungkin berkomunikasi tapi diam-diam. Ya, saya dengar kabar begitu. Dia diam-diam aja. Tapi itu kurang efektif. Ya, seharusnya memang lebih terbuka dan lebih tegas gitu ya mengambil. Apakah dia takut disorot atau dia takut dicari-carikan apa gitu? Saya tidak mengerti. Ya, padahal dia punya kapasitas. Jadi jangan anggap enteng juga Pak Tito. Dia itu punya kapasitas dan punya komitmen. Menurut saya. Nah, cuma memang kurang nampak di permukaan. Ya, itu saja. Karena kemudian yang memang disesalkan selain bahwa kemudian Kementerian Dalam Negeri kan juga ada Menpan. Bahkan Mendagri sendiri juga punya komposisi punya struktur wakil Mendagri. 3 wakilnya. Makanya yang dulu zamannya Prof Rias hanya dirjen aja kan wakilnya gitu. Nah, ini gimana? Maksudnya strukturnya seolah-olah sudah dibanyakin, tapi kemampuan membina daerah ini malah semakin kecil gitu, gimana? Itu yang saya tidak paham. Karena sebenarnya pembesaran organisasi oleh Pak Prabowo ini adalah salah satu yang paling tidak masuk akal menurut saya. Itulah. Paling tidak masuk akal. Dengan jumlah kabinet yang sedemikian banyak, jumlah wakil menterinya yang sedemikian banyak, kemudian organisasi-organisasi non-struktural yang dibentuk, dan cilakanya yang paling dibutuhkan Prabowo kan penasihat-penasihat. Lembaga penasihat dia kosongkan. One Team Press itu yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, ya sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, penasihat resmi Presiden, memberi masukan, itu tidak dibentuk sampai hari ini. Sudah 2 tahun ya. Seolah-olah nggak mau dinasihati kira-kira gitu ya. Bayangkan itu. Ini juga tidak pernah ditanyakan. DPR tidak pernah bertanya. Ada alasan apa satu lembaga yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar tidak dibentuk dan tidak diisi. Dan dia adalah presiden pertama yang mengabaikan One Team Press itu. Jadi padahal itu kan dia bisa menggunakan mereka, memilih orang, kalau dia tidak mau terlalu capek kan, pilih aja orang-orang hebat yang ada di situ, lalu minta masukan setiap saat secara reguler. Ya, supaya dia terbantu berpikir bagaimana mengatasi masalah. Itu kan banyak bidang-bidang yang bisa dikembangkan di situ. Ekonomi, pemerintahan, politik, semua bisa di situ. Itu dibiarkan. Padahal sudah disediakan oleh negara. Yang dia rekrut adalah individu-individu sebagai penasihat-penasihat. Ya itu tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada perintah konstitusinya gitu. Itu kan non struktural semua. Jadi individual aja. Jadi penasehat. Nah, dan itu kasihan presidennya dan kasihan orang yang diangkat juga. Ya, karena dia mengambang begitu saja kan. Diberi status tanpa struktur. Diberi status tanpa ruang gerak untuk berkomunikasi. Baik dengan sesama penasehat maupun secara kolektif menghadapi presiden memberi masukan. Nah itu kan gunanya One Team Press. Itu kan pengganti dari DPA. Sehingga kemudian kalau ada apa-apa kira-kira masukan-masukan itu yang akan menjadi rem atau mungkin menjadi bakarnya presiden kan.
Dan presiden bisa menggunakan itu untuk mengevaluasi dia punya kabinet. Ya, Oh, DPR itu bisa mengevaluasi bisa. kabinet. Ya, karena dulu kita begitu. Jadi zaman SBY itu presiden itu pernah meminta kita untuk mengevaluasi kinerja kabinet. Ya, jadi tidak ada mudaratnya itu dipelihara. Kenapa dibiarkan? Malah dibentuk kabinet-kabinet sekarang penasihat-penasihat melayang-melayang di mana-mana. Kita tidak tahu kapan pertemuannya, kapan masukannya dilakukan. Ya, kalau di Dewan Tindakan ada rapat-rapat, ada yang sifatnya kolektif, ada yang individual, disampaikan kepada presiden dan bisa dipertanggungjawabkan karena terdokumentasi secara kelembagaan gitu. Gitu. Jadi memang ya susah lah. Ini terlalu banyak komentar yang bisa bikin bingung orang. Ya kalau saya teruskan itu. Nggak apa-apa, Prof. Karena kemudian bagi kami yang melihat dari ini, ketidakjelasan sistem ini kan rasanya kemudian kayak semacam menyinggung logika orang yang belajar ilmu pemerintahan, birokrasi kan gitu. Seolah-olah tidak ada lagi sistem dan birokrasi. Ketika misalnya kemarin, Prof, rame misalnya ada seorang Menseskap yang tiba-tiba memotong omongannya Menko perekonomian misalnya gitu ya. Yang itu kemudian di publik kan seolah-olah menjadi, lah kenapa ngapain dia tiba-tiba memotong itu? Tapi itu dibiarkan kan gitu kan. Ini sistem apa gimana sih negara ini kan gitu. Ini soal manajemen. Ya. Jadi memang manajemen pemerintahan kita ini sedang sakit. Sedang sakit kalau menurut saya. Karena tidak jelas bagaimana jaringan komando itu bekerja. Dan bagaimana kebijaksanaan itu diputuskan, bagaimana dibatalkan, bagaimana itu diberi alternatif. Ya, seperti sekarang tadi, kembali kepada topik yang awal ini. Apa bentuk manajemen managerial approach untuk mengatasi masalah ini? Satu, tidak bisa mereka diberhentikan sebelum 5 tahun. Kalau diberhentikan bermasalah. Yang kedua, tidak mungkin mereka dibiayai terus karena memang melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 22 dengan ketentuan 30%. itu. Yang ketiga, kita belum tahu apa konsekuensinya terhadap sektor pelayanan jika terjadi pemberhentian besar-besaran. Iya. Apalagi Sektor, di pelayanan terutama di dasar, pendidikan dan di kesehatan. Ya, karena banyak daerah itu yang memang guru-guru honor dulu itu belum bisa diangkat jadi ASN, diangkat jadi P3K. Nah, tenaga-tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil di wilayah timur itu banyak. bidan desa itu banyak yang masih. Ya. Jadi ini semua ini satu batu ujian lagi bagi pemerintah nasional mengatasi ini. Ya, daerah kan berpikir simpel aja, udahlah aku berhentikan aja. Dia tidak tahu konsekuensinya apa. Konsekuensinya apa kalau diberhentikan begitu? Jadi nggak ada ya manajerial yang bagus dalam proses birokrasi kita hari ini. Secara keseluruhan kalau kita mau jujur, persoalan Indonesia ini salah satunya yang paling krusial adalah manajemen. Manajemen pemerintahan. Ini serius loh, Bro. Ketika negara ini kemudian tidak memiliki, Sangat serius karena inti dari penyelenggaraan pemerintah itu adalah manajemen. makanya Ya, artinya dengan kata lain kalau Anda mau simpulkan sederhana, pemerintah kita dia bermasalah. ini kan kemudian nyambung misalnya dengan kenapa ekonomi kita hari ini katanya kan tidak ada rule of law, tidak ada kepastian perizinan dan sebagainya. Ya memang kondisinya seperti ini ternyata. Ini yang merusak perekonomian ini negara sendiri. Undang-undang cipta kerja itu kan menghancur-hancurkan seluruh manajemen pembangunan. Bayangkan itu kewenangan daerah dipotong semua dengan alasan memudahkan investasi. Perizinan. Sehingga pengambilan keputusan diambil di Jakarta, ya atau daerah harus terima saja, laksanakan. Itu kan konyol sebenarnya. Ya, memotong semua kewenangan itu secara serampangan gitulah. Dan itu waktu tidak ada yang berani bersuara. Dalam proses kemudian kita mencoba mencari cara memperbaiki, Bro. Ada nggak sih sebenarnya yang bisa kita sarankan untuk, ya saya tahu problemnya begitu kompleks gitu, tidak sebuah salah yang bisa selesai. Sederhana saja itu Pak Winarko. Sederhana. Di atas kertas jelas. Memperbaiki kegaduhan manajemen ini atau kebimbangan kita dalam menghadapi penyelenggaraan pemerintahan sekarang ini yang manajemennya kita anggap tidak begitu bagus. Itu kan kuncinya pada kepemimpinan. Kalau mau bicara konkret ya pada presiden. Tidak bisa Anda perbaiki di bawah presiden. Dimulai dari presiden. Dari situlah seluruh
ide-ide kebaikan itu, koreksi dan langkah-langkah untuk memperbaiki itu dimulai. Apa yang problematik dari kepemimpinan presiden ini sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah ini? Nah, itu tadi ada kendala kepribadian di situ, ada kendala struktural, ada kendala psikologis yang terlihat oleh publik ya. Ya, jadi di situ soal kepribadian. Beliau ini memberi kesan kepada kita, kepada publik, sadar atau tidak, dia tidak terlalu memerlukan tim kerja yang memberi nasihat, yang memberi arahan, yang memberi petunjuk bagaimana seharusnya negara ini diurus. Dia harus bikin sendiri. Dia mesti menentukan sendiri. Itu satu, masalah kepribadian. Yang kedua, masalah psikologis lingkungan sekitarnya yang menjaga diri, takut, merasa tidak aman, merasa takut mengambil risiko, sehingga semua kemungkinan untuk berbicara secara belak-belakan itu tertutup. Saya punya kenalan, saya punya hubungan baik dengan orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Dan saya sudah berkomunikasi dengan mereka. Semua angkat tangan. Dan meskipun tahu kalau itu melenceng, meskipun tahu kalau itu salah, mereka nggak akan berani ngomong. Semua angkat tangan mengatakan kami tidak bisa. Sampai begitu, Pak. Ini orang-orang yang kelas tinggi semua ini. Teman-teman saya ini di sekitarnya. Jadi lingkungannya dibiarkan kayak suasana ketakutan untuk menang kebaikan apa yang benar. Yang kedua. Kemudian ada lingkaran kecil di sana yang lebih berkuasa daripada pemimpin sendiri yang menentukan segala sesuatu. Ada gatekeepernya. Gitu. ini yang paling jelas. Dan ini tidak pernah terjadi dulu. Ya, Pak Harto yang terkenal hebat itu tidak ada yang begitu dia. Nggak punya. Tim A1 itu nggak punya ya. Pak Harto itu walaupun kelihatan juga agak tertutup ya, dia itu punya orang-orang tertentu yang berani dan bisa memberi pandangan kepada beliau secara berbeda. Ya, dan dia terima. Gitu loh. Walaupun tentu sangat tergantung pada beliau mau mendengar apa tidak, tapi dia mau mendengar. Nah, jadi ini agak sulit kita Sebenarnya kalau mau cari orang yang lebih dekat, jangan terlalu jauh Pak Harto, SBY sendiri. SBY itu termasuk yang open minded. Ya, dia tidak terlalu gaduh dalam kepemimpinannya itu karena dia mau menerima masukan. Bahkan dia itu berkomunikasi langsung maupun tidak langsung dengan pihak-pihak yang mengkritik dia. Ya, saya masih ingat itu. Ya, waktu itu saya satu waktu bicara agak keras di PWI waktu itu. Saya mengatakan ini bukan reshuffle kabinet yang diperlukan. Presiden yang harus diganti. Ya, saya bilang begitu. Itu kan sempat dari berita. Tahu nggak apa yang terjadi? Besoknya Alwi Shihab telepon saya. Menko Kesrat itu. Pak Rias, bisa nggak ketemu di kantor besok makan siang? Saya makan siang di rumah di kantornya Pak. Cerita dia bagaimana Pak SBY itu demikian serius dan prihatin dengan pernyataan saya. Kenapa kok sampai Prof Rias gitu? Ya, kenapa Pak Rias yang sahabat saya itu sefatal itu menyimpulkan bisa mengatakan begitu? Itu sampai dia mengirim Alwi Shihab untuk mengundang saya makan siang dan saya bicara dari hati ke hati dengan Alwi Shihab dan dia mengerti posisi itu. Dia bilang saya akan jelaskan kepada SBY. Begitu caranya SBY menangani masalah. Dan saya kemudian langsung diam kan, karena saya pikir pesan saya sudah sampai. Kalau boleh tahu apa waktu itu yang dipesankan ke Pak Alwi? Ya, itu waktu ke Pak Alwi saya bilang begini, saya merendah lah ya, beritahulah Pak Alwi, saya tidak ada niat jahat dengan dia. Ya saya bicara itu karena saya kesal aja, beliau terlalu susah untuk diberi pengertian. Jadi saya minta supaya dia perbaiki dirinya dan kepemimpinannya ya. Ya baru dia bicara, kalau reshuffle itu kan seolah menterinya yang salah. Ini kan dia yang jadi biang daripada semua masalah ini. Harus begini ya. Harus introspeksi lah. Gitu. Introspektif. Problemnya dia ada kan gitu. Dan dia terima. Ya, dia terima. Dan tetap baik hubungannya dengan saya. Setelah itu kan saya kemudian sekian tahun kemudian diangkat jadi One Team Press. Ya, saya pernah jadi SBY itu pernah mengirim orang kepada saya, teman baik saya sendiri, saya tidak usah sebut namanya, itu pernah menawarkan saya beberapa jabatan. Pernah ditawarkan duta besar, pernah ditawarkan ketua LAN, pernah ditawarkan gubernur Hamnas. Tiga-tiganya saya tolak dengan alasan saya sudah merasa comfortable sebagai anggota DPR. Saya mau berkiprah di DPR, ini jabatan baru. Ya, terima kasih banyak gitulah. Yang terakhir One Team Press itu saya terima karena saya sudah berakhir di DPR. Gitu. Nah, dihubungi saya oleh Hatta Rajasa, oleh Sudi Sirlahi, Pak SBY minta Anda jadi One Team Press, saya terima. Saya terima. Jadi bukan berarti saya tidak mau. Memang waktu anggota DPR itu saya tidak mau kemana-mana.
Saya mau konsentrasi, saya dipilih rakyat. Terakhir, Prof. Berarti kalau selama ini Presiden beberapa kali nih mengundang tokoh-tokoh yang Tokoh-tokoh. katanya di luar sistem gitu ya, kemudian memberi masukan. Itu kalau bukan genuine niatnya untuk memperbaiki, mendapatkan masukan untuk memperbaiki, apa kira-kira itu tujuannya kalau ternyata tidak bisa dirubah dalam tanda petik gitu ya? Saya tidak yakin itu maksudnya apa pertemuan-pertemuan itu, karena tidak banyak manfaatnya gitu. Tidak di follow up. Hasilnya nggak konkret, kira-kira gitu Tidak ya? jelas, tidak jelas. Itu untuk show aja kepada publik bahwa bisa berkomunikasi. Sebenarnya itu kenapa tidak hidupkan tim pers itu aja saya maunya. Kalau dapat masukan, angkatlah semua orang-orang itu, kan kamu dapat masukan dari banyak orang. Angkatlah semua orang-orang yang paling baik di antara bangsamu ini yang bersedia untuk masuk, ya. Iya. Dudukkanlah mereka di one team press, sudah mintai beri mereka tanggung jawab untuk berpikir, Iya. beri mereka tanggung jawab untuk bebas mencari Persis. informasi, lalu memberi masukan kepada presiden. Itu lebih dari cukup untuk dia. Tidak Nggak- usah repot-repot bikin Nggak kurang acara. kok kita orang pinter gitu kan, nggak Ya. kurang kita orang punya integritas gitu ya. Nah, itu kan dia bisa dapat masukan dari banyak orang di sekitarnya itu, siapa-siapa yang bisa untuk bisa membantu dia. Jangan biarkan dia sendirian di situ. Dia perlu, ini Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Negara ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengurusnya. Ya, bahwa ada kepemimpinan di tangan Anda itu konsekuensi politik dari sistem yang kita anut itu. Iya. Yang paling mengkhawatirkan itu per hari ini kan kemudian berbagai macam dinamika global yang geopolitik global itu kan Itu. seolah-olah kemudian barengan gitu kan, kemudian membuat kita itu mengalami tantangan itu dalam waktu yang bersamaan. Kalau dulu Bung Karno itu bilang dari bacaan geopolitiknya itu menemukan itu kan dia sudah menyiapkan rakyat untuk ini tahun very pericoloso, tahun ini kita akan banyak kesulitan. Hari ini kan seolah-olah kemudian pemerintah nggak memiliki sense untuk itu sehingga seolah-olah semuanya baik-baik saja. Ini bahkan seolah-olah politik luar negeri kita sekarang tidak jelas. Bebas aktifnya di mana sekarang? Ya, saya tidak mau komentar lah, minta pendapat orang-orang yang ahli politik luar negeri. Tapi saya sebagai orang yang mengamati situasi umum ini, saya melihat ada yang salah dari cara kita memanage politik luar negeri. Dengan campuran antara tantangan global, kondisi internal kita yang ternyata manajemen pemerintahan birokrasinya kacau ini, maka ya mengerikan, bukan mengerikan dalam tanda petik secara ini, tapi betapa kita nggak punya harapan untuk secara. Saya kira harapan semakin tipis. Jangan juga tidak punya harapan, nanti kita mati. Manusia tidak punya harapan itu mati. Ya, tapi saya pikir semakin tipis harapan, dan itu disadari apa tidak saya nggak tahu. Ya, ini banyak orang yang sudah tidak sabar di luar. Kita ini masih sabar. Yang tidak sabar itu sudah teriak macam-macam, yang sudah tidak didengar gitu ya. Nah, saya tidak mau menanggapi itu. Itu dinamika di lapisan bawah, di lapisan mereka yang langsung merasakan akibatnya. Tapi terima kasih, Prof. Tidak habis, tidak hilang harapan itu, tidak pupus harapan. Karena mudah-mudahan itu masih semacam menjadi pengingat kita bahwa ya harusnya bisa diperbaiki gitu. Mestinya bisa. Harusnya bisa. Karena saya itu yang paling merasa terganggu dengan ketika misalnya menyimpulkan birokrasi itu bobrok, polisi itu rusak, aparat penegak hukum itu tidak berdaya. Itu tuh saya yang paling gelisah tuh, ini sistem loh, ini kapal gede loh. Iya. Ini terdiri dari berbagai macam komponen loh. Kalau kita tidak mempercayai sistem ini gitu kan, ya ngapain kita bernegara kan gitu. Kalau kita tidak mempercayai birokrasi yang selama ini segitu banyak orang, berjuta-juta orang tidak lagi mempunyai kapasitas, tidak mempunyai lagi integritas, ya ngapain kan gitu kan. Dan satu hal lagi, jangan pernah percaya bahwa sistem itu bisa langgeng. Itu bisa bubar, bisa berantakan. Makanya. Dan Anda akan kaget ketika terjadi. Itu Uni Soviet, Pak. 90 tahun direkayasa sedemikian rupa. Iya. Rontok dalam satu hari, tidak ada yang bisa tahan. Iya. Ya, ketika seluruh sistem manajemen itu tidak berdaya merespon perkembangan baru. Iya. Itu rontok, Pak. Indonesia ini terlalu kecil dibanding dengan negara-negara yang sudah bubar. Kembali lebih jauh lagi, Romawi, kekuasaan terbesar yang pernah ada di muka bumi, rontok. Semua itu karena kepemimpinan. Nanti kalau daerah semakin tidak puas gitu kan. Betapa mengerikannya gitu. Itu memalukan sebenarnya. Karena kalau sampai daerah tidak puas, ya harusnya orang Jakarta yang malu. Anda tidak mampu memanage mereka gitu. Nah, ini susah sekali saya menjelaskannya ini.
otonomi dan pemerintahan daerah itu adalah instrumen pusat untuk mempercepat kesejahteraan. Jangan biarkan mereka terlantar, jangan biarkan mereka bingung. Ya, Saya masih ingat itu, Prof. Semangat itu saya masih ingat itu. Semangat reformasi itu bahwa setelah hari ini kita akan memiliki sebuah daerah yang ya, beragam, ratusan ya, daerah yang ya. tiap daerah akan berkompetisi untuk meningkatkan kapasitasnya kan gitu kan. Dulu itu kebanyakan kayak gitu. Sehingga kemudian tercipta kesejahteraan di mana-mana kan gitu. Berkompetisi untuk sejahtera. Kompetisi calon-calon kepala daerah yang bagus banyak kan gitu kan. Yang Iya betul. nah, hari ini kemudian ketika pemerintah pusat tidak menyadari itu kan semakin menjauh gitu dari semangat otonomi. Semakin jauh. Tapi mudah-mudahan Prof. Rias tidak capek untuk mengingatkan itu. Karena selaku guru kami guru kita yang kemudian mengawal proses itu. Saya akan terus mengawal semampu saya. Karena itulah amal ibadah saya. Saya punya ilmu di situ. Ya, jadi saya mesti bicara kalau soal pemerintahan. Apapun risikonya. Gitu. Iya, karena saya juga masih sangat yakin bahwa masih banyak rakyat kita, bangsa kita yang kemudian masih mendengarkan dan masih meresonansi apa yang disampaikan oleh Prof. Rias ini Ya, semoga dengan begitu. baik. Gitu. Prof. Rias, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Insya Allah. Waalaikumsalam. Matur suwun. Oke.